Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, bersyukur sekaligus memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan zatnya dan atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berhenti hingga detik ini. Selalu Allah curah limpahkan kepada hamba-hambanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sempat dan nikmat sehat. Dan yang paling besar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Semoga kita semua bisa mensyukuri nikmat ini betul-betul sesuai dengan yang Allah inginkan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu ayat pendek, ayatnya ada di surah Fatir ayat 15. Surah Fatir ayat 15. Ayat-ayat pilihan. Jadi di judulnya tadabbur surah ayat-ayat pilihan. Kita pilih yang pendek saja. Sudah ketemu? Surah Fatir ayat 15. Surah ke-48 35 ya. Surah ke-35. Ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat surah Makkiyah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, karena lama lalu, bahwa surah Makkiyah itu adalah surah taksisiyah, ya, surah taksisiyah. Ayat-ayatnya pun memang ayat-ayat yang disampaikan oleh Malak Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk membangun fondasi. Membangun fondasi umat. Taksisiyah. Kita akan bacakan bareng-bareng, ya. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti jamaah sekalian membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Taib, di antara ciri ayat Makkiyah itu kalau ada seruan itu yang diserunya umum, yaitu kalimat an-nas, ya ayyuhan nas. Nah, itu ciri ayat-ayat Makkiyah ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, nah itu sudah spesifik, sudah khusus. Itu biasanya cirinya ayat Madaniyah, sudah berbicara tentang hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, itu berbicara tentang hukum. Ayat-ayat Makkiyah ini tidak berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang fondasi, membrainwash, ya. Kemudian mengarahkan cara berpikir manusia dan menanamkan akidah keimanan terutama. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kata seru. Ya ayyuhan nas. Kalau dalam ilmu bahasa Arab kata seru itu banyak. Ada ya, ada haya, ada dengan hamzah a. Nah, ini menunjukkan makna bahwa ya itu biasa digunakan untuk makna seruan objek yang disuruhnya itu jauh. Ya Ahmad. Nah, itu Ahmad jauh. Jadi kalau dekat pakai hamzah. Ahmad, ta'al. Ya itu menunjukkan objek yang disuruhnya jauh. Kemudian seruan ini ditujukan an-nas kepada manusia secara keseluruhan. Siapapun dia, dimanapun dia tinggal. Apapun latar belakangnya, apapun kebangsaannya, semua terseru dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas. Apa yang Allah serukan ketika kita membaca ayat dengan kata ya ayyuha, itu menunjukkan apa? Jauhnya objek yang diseru. Supaya apa? Supaya mendekat. Supaya mendekat. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhan nas, itu menunjukkan yang disuruhnya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya nanti akan kita lihat. Apa pesan seruan yang Allah Subhanahu wa taala serukan? Ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Seluruh manusia. Apa seruannya? Allah Subhanahu wa taala bukan ingin memerintah, tapi memberikan sebuah informasi. Apa kalimatnya? Antumul fuqara'u. Antumul fuqara'u. Dalam bahasa Arab, sebuah ungkapan informasi berita itu diungkapkan dengan dua bentuk. Ya, kalimat dalam bahasa Indonesia.
jumlah dalam bahasa Arab, ada yang disebut jumlah ismiyah, ada yang disebut jumlah fi'liyah. Apa jumlah ismiyah itu? Kalimat yang diawali oleh kata isim. Dan ini dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan makna yang permanen, makna yang tetap. Berbeda dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Itu berubah-ubah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang manusia secara umum, antumul fuqara, kalianlah yang fakir, orang-orang fakir. Apa makna fakir? Fakir itu muhtajun. Fuqara artinya muhtajun, orang-orang yang membutuhkan. Levelnya itu lebih bawah daripada miskinun. Jadi sangat membutuhkan. Kemudian Allah mengungkapkannya dengan dhamir jamak, ya, dengan jamak taksir, al-fuqara. Artinya seluruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan kalian semua itu fuqara, fakir, betul-betul membutuhkan. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan ini tadi saya sampaikan di awal, ini menggunakan kata isim, kalimat isim. Apa maknanya? Kalimat isim itu adalah lis-subut. Dalam bahasa Arab, dalam ma'ani nahwu, itu lis-subut, artinya tetap, permanen. Ya. Artinya kalian semua wahai manusia itu adalah makhluk yang fuqara, selamanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallah. Ya. Dan Allah menegaskan wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah lah al-ghani. Apa al-ghani? Nah, bahasa kitanya kaya. Apa makna kaya? Apa makna kaya? Segala aya. Itu ya. Apa makna kaya? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, kata al-ghani ini yang akan saya bahas. Ya. Kata al-ghani, ya, kalau kita tanya tadi, apa makna al-ghani? Kaya. Apa makna kaya? Versi kita nih, versi kita, kaya itu apa? Punya banyak harta. Ya. Punya banyak harta, kaya. Rumahnya mewah, besar, luas, mobilnya mewah, depositnya banyak. Ya. Asetnya di mana-mana, itu disebut kaya. Versi siapa? Versi kita. Itu kaya. Nah, ternyata makna al-ghani ini kan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka jangan dipahami dengan bahasa kita. Ya. Al-ghani itu bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Jangan dipahami dengan bahasa kita, terjemahan. Karena konotasinya kaya bahasa Indonesia itu berbeda dengan al-ghani dalam bahasa Arab. Al-ghani atau al-ghani itu orangnya, ya, pelakunya. Ghina itu kata bendanya, kekayaan. Itu berasal dari makna al-istighna. Ghani, istighna. Apa makna istighna?
Istighna itu artinya tidak membutuhkan kepada yang lain. Cukup tidak membutuhkan kepada yang lain. Dan itu Allah. Allah butuh kepada makhluk? Tidak. Justru makhluk yang butuh kepada Allah. Maka kita siapa? Makhluk. Makanya Allah nyatakan antumul fuqara. Sekaya apapun kita di dunia, siapa yang paling kaya hari ini di dunia? Manusia paling kaya siapa? Ada yang tahu? Bill Gates. Ya. Ada yang menyebut Bill Gates, ada yang sekarang saingannya siapa? Elon Musk. Apalagi siapa lagi? Nah, itu kata Allah antumul fuqara. Mau kekayaannya setengah dunia, tetap antumul fuqara. Kalian itu fakir. Ini Al-Quran ini ingin menanamkan mindset kepada kita, ya, bahwa sekaya apapun manusia itu fakir. Maka jangan melihat dalam kacamata manusia, tapi lihatlah dengan kacamata Allah, bukan kacamata kuda. Ya, jadi memandang manusia itu dengan kacamata Allah, maka akan berbeda sikap kita ketika menghadapi orang-orang kaya. Perhatikan di zaman sahabat, orang-orang yang pandangannya sudah tertaksis, ya, sudah terpondasikan dengan Al-Quranul Karim. Seorang Habasyah, hamba sahaya yang kulitnya hitam, bibirna kanal, sukuna roromeheun, buukna galing muntang tipe pereket. Tetapi ketika dia diutus ke raja Persia dengan percaya dirinya, menunggangi kuda, menyampaikan pesan surat dari Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, menawarkan Islam. Tidak ada gentar sedikit pun. Masuk istana, karpetnya, karpet merah kalau sekarang, itu dia masuki tanpa merasa rendah diri, dengan penuh percaya. Kenapa? Karena yang dia bawa pesan yang maha besar, pesan yang maha kaya. Sehingga melihat seorang raja itu dalam pandangan manusia kaya, ya, kaya. Tapi dia tidak melihat dengan kacamata manusia, dengan kacamata Allah. Sehingga menyampaikan kebenaran itu pede. Coba kalau dengan kacamata manusia, ya, jangankan mau masuk istana, ya, ketemu dengan penjaganya saja sudah ngerempon. Tahu ngerempon? Sudah tidak percaya diri. Nah, ayat ini membrainwash kita ketika kita memandang manusia dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun mereka itu adalah fuqara, fakir. Fuqara ilallah. Sedangkan Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Apa ya kaya maknanya tadi? Al-istighna. Jadi Al-Ghani itu Al-Mustaghni, yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Itulah Allah. Maka kekayaan yang disematkan kepada manusia itu bukan kekayaan hakiki, ya. Bukan kekayaan hakiki. Karena hakikat manusia itu fuqara, fakir. Hakikat manusia itu. Ada manusia yang tidak membutuhkan?
Ada. Sehebat apapun raja, ya, penguasa, pengusaha, pasti membutuhkan yang lain. Dan mau jadi kaya kalau tidak ada orang lain. Artinya fakir. Selama membutuhkan tetap fakir. Baik. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang kaya, maka jadilah manusia yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Kalau kita ingin disebut kaya, maka kita mesti tidak butuh kepada yang lain. Bisa tidak? Nggak bisa. Berarti apa? Fakir. Kita itu fakir. Ya. Karena kita tidak bisa untuk tidak membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan tentang makna kaya, makna kekayaan. Karena kekayaan ini oleh manusia dari zaman dulu sampai sekarang itu sesuatu yang dicari, sesuatu yang diidam-idamkan. Betul tidak? Siapa yang mau kaya? Ada yang mau miskin? Tidak. Semua pengen kaya. Ya, pengen kaya. Maka kata Nabi SAW, "Laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinal qalb." Kaya itu bukan dinilai dari harta. Tapi kaya itu dinilai dari qalb. Bukan kaya harta tapi kaya hati. Di sini kita akan paham makna ayat yang tadi. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang betul-betul membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maksud ayat ini, antumul fuqara'u ilallah, manusia seluruhnya, kalian itu selamanya membutuhkan Allah dan perlindungannya. Antumul fuqara' ilallah itu maknanya selamanya kalian itu membutuhkan Allah dan perlindungan. Dan tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan, tidak ada yang bisa melindungi manusia kecuali Allah Rabb semesta alam. Maka orang kaya bukan orang yang sebagaimana anggapan mayoritas manusia. Apa anggapan mayoritas manusia? Orang disebut kaya itu ya banyak hartanya, ya banyak tanahnya, banyak kendaraannya, punya perusahaan, punya bisnis dan sebagainya. Bukan, kekayaan itu bukan itu. Kekayaan itu adalah kondisi ketika tidak membutuhkan yang lain. Nah, itu kaya. Contoh, orang berilmu. Orang kaya tidak? Orang berilmu. Kaya. Kenapa? Karena dia tidak butuh informasi dari yang lain. Karena sudah tahu. Orang bodoh, orang miskin. Orang fakir. Kenapa? Karena butuh
Ya. Jadi mindset kaya itu jangan dikonotasikan dengan kebendaan saja. Bagian dari kekayaan itu bagian, ya. Meskipun itu nisbi bukan hakiki, ya, itu nisbi. Maka orang yang berilmu ada sebutnya orang kaya. Teman-teman yang belajar kemudian mendapat ilmu itu sebetulnya sedang menjadi orang kaya. Karena orang yang berilmu itu tidak perlu bertanya. Orang yang tahu bertanya tidak? Tidak bertanya karena tahu. Orang yang bertanya berarti orang fakir, butuh terhadap ilmu. Nah, orang jahil itu orang miskin, ya, karena butuh kepada lain. Jadi, kalau kita berbicara tadi tentang pandangan manusia, kekayaan itu adalah orang yang memiliki banyak harta. Itu adalah bagian kecil dari kekayaan, meskipun itu nisbi, ya, bukan sesungguhnya. Nah, kekayaan yang sesungguhnya itu adalah satu, ketika manusia merasa cukup hanya dengan Allah, bukan dengan selainnya. Sekali lagi, orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang merasa cukup dengan Allah, ya, bukan dengan selain Allah. Hatinya terpaut kepada Allah, bahwa Allah lah saja yang hanya bisa mencukupi segala kebutuhan kehidupannya. Nah, itulah orang kaya. Itulah orang kaya. Oleh karenanya dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Ya. Bukankah Allah yang hanya mencukupi hamba-hambanya? Maka jamaah sekalian, ketika kita menginginkan status kaya, maka Al-Quran memberikan standar, ya, standar kaya yang selama ini diidam-idamkan oleh semua orang, termasuk kaum muslimin. Tetapi kekayaan yang mereka inginkan itu hanya bersifat nisbi, materi saja. Yang mana kekayaan materi itu diakui ataupun tidak, percaya ataupun tidak, itu hanya bersifat sejenak, bersifat sementara. Karena demikianlah sifat kehidupan dunia. Allah mengistilahkan kehidupan dunia itu dengan istilah al-hayatud dunia. Tahu nggak maknanya al-hayatud dunia, teman-teman? Apa makna hayatud dunia? Kehidupan dunia. Itu terjemahan kita. Al-hayatud dunia, dunia itu sifat dari al-hayah. Dunia itu sifat. Dalam bahasa Arab, ad-dunya itu mu'annas, isim tafdil mu'annas dari adna. Dari kata dasar dunuwun. Dunuwun. Nggak ada apa. Nggak apa-apa, dunuwun. Ya. Dunuwun. Da, nun, waw. Dunuwun. Artinya apa dunuwun? Dunuwun itu artinya rendah. Dari sisi kualitas
rendah. Dari sisi kuantitas sedikit. Dari sisi kapasitas kecil. Itu dunungun. Dari sisi waktu qasirun, sari'un, sebentar cepat. Itu namanya ad-dunya. Jadi kehidupan oleh Allah disifati dengan ad-dunya. Artinya apa? Rendah, sedikit, kecil, cepat, singkat. Kehidupan yang sekarang kita tengah jalani, yang kebanyakan manusia pengen kaya di dunia, maka secara kualitas rendah, secara kuantitas sedikit, secara kualitas, kapasitas kecil, secara waktu sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Alaq, surat Al-A'la, apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Khair dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari sisi kapasitas banyak. Kualitas terbaik, kuantitas terbanyak, kapasitas terbesar. Dari sisi waktu, abqa, paling lama. Abqa, akhirah. Maka kalau kita menginginkan kekayaan di dunia, sekaya apapun tidak akan lama. Makanya Allah menyebutkan antumul fuqara. Kekayaan sesungguhnya adalah ketika kita hanya membutuhkan Allah saja. Kapan itu bisa kita miliki? Ketika seseorang menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk menjadikan dia kaya di tempat yang secara kualitas terbaik, secara waktu terlama. Di mana itu? Fil jannah. Di surga, di akhirat. Kalau inginkan kekayaan di surga. Karena di dunia ini hanya sebentar. Hanya sebentar. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta dunia tetapi dalam hidupnya tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada Allah dalam kehidupannya, tidak menyembah Allah dengan benar, maka ini adalah orang yang paling fakir. Meskipun dalam kacamata manusia, dalam pandangan manusia, orang yang paling kaya di dunia, tapi dalam pandangan Allah, dia orang yang paling fakir. Kenapa? Kenapa orang yang paling fakir? Karena orang kaya yang seperti itu dia merugi. Ya. Merugi. Kenapa? Karena hartanya tidak lagi bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Harta yang banyak di dunia itu tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada dirinya di akhirat. Maka dia akan menjadi orang yang paling fakir kelak ketika dia tidak menggunakannya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan hartanya itu tidak bisa membela dirinya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencegah dirinya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka orang yang seperti itulah orang yang fakir sesungguhnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengajarkan kepada kita tentang mindset kaya yang selama ini
diidam-idamkan, dicita-citakan oleh semua manusia. Makanya perhatikan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang kaya sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka menggunakan seluruh yang Allah amanatkan kepada mereka untuk kekayaan mereka kelak. Maka tidak aneh kalau kita membaca ayat ini, karakter Abu Bakar, karakter Umar bin Khattab. Sampai Abu Bakar itu tidak ada sampai hari ini, tidak ada yang bisa menyaingi. Ya. Dia berani mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk siapa? Untuk Allah. Untuk dakwah. Untuk sarana menyebarnya kebaikan kepada manusia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma abaqaita li ahlika ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Abaqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Allah Akbar. Dahsyatnya, ya. Sudah di brainwash Abu Bakar ini dengan Al-Quran. Jadi dia hanya butuh kepada Allah saja. Dan kalau orang sudah seperti itu, dijamin ketentraman di dalam hidupnya. Karena dia hanya menyandarkan kepada Allah yang Maha Memberi. Tidak ada kegelisahan dalam hidup. Karena dia menyandarkan kepada yang menjamin kehidupan. Nah, itulah orang-orang yang kaya sesungguhnya. Umar bin Khattab setengahnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu mereka orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Tapi mereka adalah orang-orang kaya sejati. Karena apa yang mereka miliki, mereka jadikan kekayaannya itu bisa betul-betul jadi kaya di akhirat. Maka teman-teman sekalian yang banyak Allah muliakan, jangan hanya bercita-cita kaya di dunia, tapi justru kekayaan di akhiratlah yang sesungguhnya. Kadang kita berpikir rezeki kita itu di dunia, tapi rezeki kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Rezeki orang mukmin itu dua, berbeda dengan rezeki orang kafir. Sehingga kejarannya, ya, motivasinya orang kafir beda. Bangun tidur apa yang terpikirkan? Bagaimana ia bisa meraih dunia? Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kaum muslimin mindsetnya seperti itu, apa bedanya? Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia meyakini rezekinya itu dua. Satu, rezeki yang sesungguhnya, yaitu di kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, rezeki di dunia. Makanya dalam sejarah umat Islam, tidak ada umat Islam yang berleha-leha. Tidak ada umat Islam yang berpangku tangan. Nggak ada. Umat Islam itu umat yang penuh semangat, yang gairah hidupnya itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Semangat hidupnya itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir itu mereka semangat hanya untuk dunia saja, sedangkan orang mukmin untuk akhirat. Nah, mudah-mudahan satu ayat ini bisa merubah mindset kita tentang makna kaya, ya, dan agar kita betul-betul menjadi orang kaya. Sekalipun di dunia kita serba terbatas, tapi pastikan kita kaya di akhirat. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh kita.
dengan amal-amal terbaik kita. Jangan sampai di dunia sangsara, di akhirat balangsa. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dunia mah sementara. Sesuai dengan sifatnya ad-dunya. Tapi di akhirat khair wa abqa. Khair wa abqa. Ya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan ini harus menjadikan diri kita selalu teringat bahwa kita ini adalah makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai ada dalam diri kita butuh kepada selain Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan segala kecukupan kita, maka jadikan diri kita orang-orang yang kaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang selalu hanya membutuhkan Allah saja, bukan kepada selain Allah. Bergantung, ketergantungan kita hanya kepada Allah, dan Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, itulah orang yang kaya sesungguhnya, karena dia akan mendapatkan jaminan di akhirat kelak kekayaan yang sejati yang tidak akan pernah terputus. Kenikmatannya tidak akan pernah terputus. Itulah kenikmatan jannah. Allah menyebutkan di jannah itu dengan istilah naim. Tapi dalam kehidupan dunia Allah mengistilahkan dengan mata'un. Secara bahasa, makna itu artinya sama-sama nikmat, tapi berbeda. Mata'un itu kenikmatan yang sifatnya sebentar. Mata'ul hayati dunya, mata'ul ghurur. Antum perhatikan, coba kalau baca Al-Quran. Kalau kita tadabbur Quran, pahami bahasanya, itu Masya Allah, menambah kita lebih kuat, lebih yakin. Gitu. Karena mata'ul hayati dunya, mata'ul ghurur. Khalas. Allah menyebutkan mata'. Gitu. Nikmatnya sebentar. Maka jangan sampai kita terjebak dengan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Allah menyebutkan surga itu dengan naim. Naim itu kenikmatan yang tidak ada batasnya, tidak pernah berakhir, unlimited. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di tadabbur ayat-ayat pilihan di surah Fatir. Mudah-mudahan ini membrainwash kita agar paham kekayaan yang sejati. Dan memang harus kita kejar kekayaan sejati itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa al'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan yang mau bertanya. Ada waktu berapa menit? 5 menit ya, sampai jam 9. Silakan. Paham gak ini? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Berarti ada 2 kemungkinan. Paham atau bingung. Mudah-mudahan paham ya. Insyaallah.
Tapi sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.